kami nantikan. Yesus, Kaulah Tuhan, namamu ditinggikan. Di atas pujian Kau bersemayam, kami menyembahmu Tuhan. Kemuliaan-Mu datanglah, penuhi tempat ini. Bersemayam di tahta-Mu, ya Allah, mulia Kerajaan-Mu datanglah di bumi seperti di surga. Lawatlah Tuhan, kami rindukan kemuliaan-Mu. Hari ini tema kita adalah reaching out. Bulan ini masuk pada reaching out. Saya kasih tema, subtema di situ. Saat kasih Allah menerobos semua keterbatasan manusia. Oke. Ada pertanyaan yang beberapa kali nyampe di saya ya. Mengapa begitu banyak agama di dunia? Atau mungkin saudara merasa kok si ini nyembah itu, si teman kita nyembah yang lain, yang sana bilang ini Tuhannya, yang sana bilang begitu ya. Kita kenapa banyak agama ya? Nanti kalau anak saudara juga nanya sama saudara, "Pah, kenapa? Mah, kenapa ya banyak agama di dunia ini ya?" Gitu. Paling tidak mungkin saudara bisa menjawab dengan yakin aja, dengan yakin kasih masukan sama orang tua gitu. Kenapa agama begitu banyak? Ya karena memang manusia itu punya sifat keilahian di dalam tuh. Dia itu nyari sesuatu yang lebih tinggi dari dirinya, nyari itu saudara. Itu manusia, binatang enggak. Manusia tuh punya itu, pingin ada pertanyaan, siapa nih yang mengendalikan atau ya ada higher being gitu. Entah apa yang dia sebut. Setiap orang bisa nyari lain-lain karena setiap orang nyari. Setiap suku nanti ada kesepakatan lain. Ya, Ambon lain, Sumatera Utara suku asli lain, Dayak lain, lain-lain. Di tengah suku itu pun lain-lain, saudara. Ya, saudara lihat di Alkitab, si Musa sama Harun lain. Musa sama Harun panggil Allah, nyembah Tuhan sama-sama, panggil Yahweh, sama-sama, ibadah sama-sama, pemuritan bareng. Tapi satu kali Harun ditanya sama orang Israel, Harun, mana Allahnya? Yahwehnya mana? Apa yang Harun buat? Anak lembu emas. Kenapa? Mindsetnya Harun, Yahweh itu gitu. Pastikan yang kita datang nih sama. Jangan-jangan lain loh. Ya, jangan-jangan lain. Nah, hari ini pastikan itu. Kenapa? Karena manusia. Kita pinginnya tuh nyembah sesuatu. Monyet gak nyembah loh. Dia suka pisang tapi gak ada monyet sembah pohon pisang, ya gak? Kucing saya 4 di rumah. Saya selalu kasih makan dia. Tapi percayalah, buat kucing saya mah si pemberi makan. Dia nggak datang pagi-pagi berempat udah mau, nggak, no. Dia nggak nyembah. Itu tuh keilahian dalam kita tuh. Kita yang nyembah. Apa aja kita sembah. Apa bedanya sama kita? Kekristenan dimulai dari inisiasinya Allah. Bukan inisiasinya manusia. Karena manusia setiap kali nyari Tuhan selalu gagal. Kita dimulai dari inisiasinya Allah. Ada 2 pernyataan Allah di situ. 1 pernyataan umum, next. Pernyataan umum itu adalah pernyataan Allah kepada semua orang. Semua kita. Di semua tempat. Dan yang menyatakan bahwa Allah ada dan bahwa Ia berakal budi. Punya intelijensia, punya pribadi. Berkuasa
transenden. Awal, akhir, nggak tersentuh, dia besar, transenden. Pernyataan ini nggak terbatas hanya untuk orang Kristen atau orang percaya kepada Allah, tapi juga untuk orang-orang yang tidak percaya bahkan sama Allah. Tuhan menyatakan dirinya. Ya nggak? Saudara lihat, saudara nginep di Bali, diberkati Tuhan dan saudara nginep di hotel pinggir tebing, ya kan? Mahal. Kenapa mahal? Karena mungkin pagi-pagi sunrise, saudara lihat, wow, sunrise. Di hati saudara gini, Tuhan baik. Ya enggak? Besar Tuhan. Itu manusia. Kucing yang di situ lewat-lewat, lihat sunrise setiap hari, santai dia. Ya, lihat sunrise, oh ya sunrise. Ya. Biasa aja. Ini enggak butuh Kristen atau enggak. Menikmati ini enggak butuh, ini pernyataan khusus, ini pernyataan umum. Semua orang harusnya iya, ya enggak? Makanya orang bisa melihat Tuhan dalam ciptaan. Saya buat di situ alam semesta, hati nurani, histeri manusia, moralitas. Tapi untuk saudara dan saya ada satu pernyataan khusus. Next. Apa itu? Pernyataan Allah kepada manusia langsung pribadi terjadi melalui Tuhan Yesus. Pernyataannya terbatas hanya untuk setiap kita yang percaya kepada Allah, menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat. Via apa? Alkitab, Yesus Kristus, Roh Kudus dalam kita. Itu dia khusus. Gak usah dipaksa orang harus nerima ini. Ya saudara, ada orang akan bilang sama saudara, Alkitabmu itu palsu. Sudah. Dia mungkin bisa melihat Allah, tapi dia gak bisa melihat Kristus. It's okay. Saya sih enggak gitu, gak usah emosi ya. Wah, apa enggak terima, wah, enggak usah, santai aja, biasa, enggak apa-apa. Memang akan ada yang percaya dan yang enggak percaya. Tugas kita apa? Doain buat mereka, dibukakan hatinya. Doain, supaya mereka satu kali bisa melihat, makanya jalan hidup orang tuh lain-lain ya saudara. Gak usah dipaksain orang untuk ngerti, karena pengertian itu datangnya untuk setiap kita beda-beda tuh. Ya enggak? Ada orang jadi rajin gereja gara-gara sakit. Saya berdoa, saudara dan saya nggak perlu sakit untuk rajin. Nggak, katakan amin. Ini bukan nakut-nakutin, ada orang begitu. Ya, jadi kita doain aja. Bahasa yang penting untuk saudara seringkali Tuhan di situ. Ya, kesehatan penting untuk saudara. Tuhan seringkali bisa bicara di situ. Bukan soal harus sakit, tapi mungkin saudara baca sesuatu dan lihat, soal kesehatan ini penting nih, di situ kita ngerti. Bisnis penting untuk saudara, di situ Tuhan ngomong untuk kita, ya enggak? Itu pernyataan Tuhan, Alkitab melalui Roh Kudus dalam kita dan Tuhan Yesus. Hari ini saya mau ngajak saudara baca pernyataan khusus itu, next. Yohanes pakai kata itu, ini kan dalam bahasa Yunani ya, Yohanes ya. Dia nulisnya Yunani Kone ya. Itu. Oke. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Bagus ya? Sela dulu ya. Coba saudara renungkan itu ya. Pada mulanya firman. Firman itu sabda. Ya, perkataan, sabda, firman. Firman itu bersama dengan Allah. Ya, tentu saja firman kan bersama-sama yang memfirmankan. Firman itu adalah Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, oleh firman dan Allah ini, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang terjadi, telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasainya. Nggak pernah ada kegelapan menguasai terang. Menarik ya. Karena untuk terang mengusir gelap tidak usah pakai usaha. Jadilah diri sendiri gitu. Buat kita semua, saudara itu terang dunia. Katakan amin. Nggak usah dijadi-jadiin. Jadilah terang dunia. Usaha. Enggak. Jadilah dirimu sendiri. Engkaulah terang. Dimanapun engkau ada, engkau menyinari kegelapan. Nah tantangannya adalah seringkali kita yang nggak ngeh, bukan saudara nih, ada orang Kristen yang nggak ngeh, dia terang. 6, next.
Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ini Yohanes Pembaptis. Yang nulis Yohanes murid Yesus. Dia lagi menceritain tentang Yohanes Pembaptis. Ia datang sebagai saksi untuk memberikan kesaksian tentang terang itu. Supaya oleh dia semua orang menjadi apa saudara? Percaya yang dengar. Ia bukan terang itu, Yohanes ini bukan terang itu. Tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Ayat 9. Terang yang sesungguhnya, yang menerangi semua orang sedang datang ke dalam dunia. Waktu ditulis ini sedang. Ya, untuk kita telah. Ya, ayat 10. Ia telah ada di dunia dan dunia dijadikan olehnya. Tetapi dunia tidak mengenalnya. Ini rentetan ayat-ayat yang sangat kuat menyatakan keilahiannya Tuhan Yesus yang turun sebagai manusia. Ditutup dengan 4 ayat berikut ini menarik. Next. Ia datang kepada milik kepunyaannya, manusia, tetapi orang-orang kepunyaannya itu enggak nerima. Jelas ya? Tetapi semua yang menerimanya diberi kuasa, supaya ia jadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Demikianlah pembacaan firman. Berbahagialah kita yang merenungkan dan melakukannya. Amin. Kita tuh sangat terbatas memahami 14 ayat ini. Paling tidak, next, ada keterbatasan ini, akal dan moral. Akal kita nggak nyambung gitu untuk memahami Allah kok mau menyatakan dirinya. Dia kan udah sempurna ya, dia kan udah whole, udah utuh, ngapain ya ciptain manusia. Dari sejak kejadian dia terus menyatakan dirinya. Kita manusia terus gagal untuk hidup dalam perjanjian itu, gagal terus. Tapi dia terus menyatakan dirinya sampai ujungnya adalah karya salib. Dan secara moral, kok kita nih orang berdosa seperti itu ya, diangkat seperti itu ya. Malaikat hilang aja nggak digituin ya, namanya Lucifer. Tuhan nggak mati kan buat Lucifer, tapi untuk kita Tuhan mati loh. Secara moral, secara akal kita terbatas. Makanya ya saudara, cuma satu yang bisa menjelaskan itu, untuk membuat kita mengerti, ya mengarah kepada pengertian yang lebih lagi gitu. Nextnya adalah kasih. Nggak bisa lain. Prestasi kita, please dong. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap kita yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Untuk kita Natal bukan hanya sekedar bawa kado sama Tuhan. Bawa kado untuk saudaramu, kado ya sebagai apa ya, lambang ucapan syukur kita, nih kado untuk Tuhan. Oke, saya bisa mengerti itu. That's okay. Tapi dengar saudara, Natal dimulai dari Allah yang reach out sama kita. Ya, reach out. Dia yang turun untuk kita. Gak bisa ngerti nih. Dia jadi manusia, tapi gak keturunan manusia. Wih, gimana tuh? Bisa dimengerti nanti kemudian. Kita bisa lihat, oh that's why dia dikandung sama Roh Kudus ya, tapi pakai womb-nya, pakai kandungannya Maria. Makanya dia bisa bilang dia tidak berdosa, karena memang dia tidak diperanakkan dari manusia. Kita semua turunan Adam. Kita semua diperanakkan dalam dosa. Next. Tuhan bekerja saat kita bilang percaya, Tuhan bekerja di dalam dan melalui kita. Lagi ya, dia bekerja dulu di dalam, dia bekerja melalui. Sadari itu. Untuk sebuah pekerjaan di luar, Tuhan tuh mengerjakannya di dalam, saudara. Kerinduan, keinginan melayani. Tempat ini harus jadi wadah untuk kerinduan, mungkin saudara yang rindu melayani.
Tapi yang harus kita pastikan adalah bahwa itu adalah buah sesuatu yang dikerjakan Tuhan di dalam. Kenapa? Karena kalau enggak next, pekerjaan pelayanan tanpa pengenalan akan Tuhan, kita akan berakhir melayani keakuan kita aja. Ya. Oh, suaranya bagus nih, WL. Tanpa orang dikerjakan dalamnya, akhirnya kita cuma mengerjakan pelayanan pekerjaan aja. Ya. Yang kita layani ternyata keakuan, karena akunya seneng. Tapi tantangannya adalah waktu kita mengerjakan sesuatu yang Tuhan suruh. Walaupun kadang-kadang itu nggak pas. Jadi untuk home, arti melayani next adalah sebuah respon alami dari hati yang percaya atas karya penyataan khusus Allah yang dia reaching out itu, menyelamatkan dosa kita. Jadi ini respon yang kita buat. Makanya kalau tahun ini next, kita ngomong outreach, itu tema kita setahun ini ya. Kalau kita bisa mendorong untuk outreach, itu karena Tuhan yang sudah reach duluan. Tahun depan tema kita fruitful. Berbuah lebat. Apa itu? Buah rohani dan buah jiwa-jiwa. Buah rohani ini kedewasaan rohani, karakter Kristus ya. Baru jiwa-jiwa. Gereja itu kita, bukan gedung ini. Ibadah metodenya bisa ganti-ganti, bisa online, bisa. Ya. Tapi gereja itu mah kita, bukan cara ini. Next ya. Kita melakukan outreach sebagai respons terhadap Allah yang terlebih dahulu sudah reach out kepada kehidupan kita. Amin. Makin kita nggak sadar ini, makin kita keakuan dalam pelayanan. Percaya deh. Kapan kita nggak bisa ngampunin orang lain? Karena kita merasa gini, gua lebih dari dia. Ya. Tapi saat kita datang sama Tuhan, ternyata apa yang dia lakukan sama aku, sering aku buat lebih kacau lagi sama Tuhan. Saya sering kali taruh itu loh saudara. Ya. Kalau saya susah mengampuni orang, saya lihat hidup saya kepada Tuhan. Dan saya lihat, ya ampun, saya juga sering ngecewain Tuhan lebih dari apa yang dia buat untuk saya. Itu membuat saya lebih gampang mengampuni. Tapi seringkali waktu orang buat sesuatu kepada diri kita, kita merasa, kacau nih orang ini kacau banget. Iya sih, tapi tahu nggak, kita di hadapan Tuhan seringkali lebih kacau. Dia yang sudah mulai reach out kepada kita.